Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Banten yang berlangsung di Kota Serang menghadirkan sejumlah agenda penting termasuk membahas berbagai isu strategis untuk mewujudkan Banten yang berkemajuan. Lantas seperti apa rangkaian agenda Muswil kali ini? Berikut rekaman laporan saya dari Arena Muswil bersama Ketua Steering Komite yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten Ahmad Amarullah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Bersama saya Syamarsya. Saat ini saya berada di Arena Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, di mana berlangsung prosesi musyawarah wilayah untuk menetapkan kepengurusan untuk 5 tahun ke depan, yakni periode 2022-2027. Dan tentu dalam momentum musyawarah wilayah kali ini mengusung tema memajukan Banten, mencerahkan Indonesia. Sejumlah tokoh juga telah hadir dalam momentum musyawarah wilayah kali ini, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Amarullah yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten yang juga Ketua SC dari Perhelatan Musyawarah Wilayah Provinsi Banten kali ini. Dan langsung saja kita mewawancara beliau berbicara tentang bagaimana perhelatan Muswil kali ini. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mungkin bisa bercerita tentang prosesi Muswil kali ini, mungkin rangkaiannya seperti apa Pak? Ya, baik. Alhamdulillah Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah ke-4 Provinsi Banten ditandai atau dimulai dari sejak kemarin sesungguhnya dengan penyelenggaraan musyawarah pimpinan wilayah dalam penentuan calon sementara menjadi calon tetap yang akan dipilih pada musyawarah wilayah yang baru tadi dibuka oleh Pak Gubernur dan pimpinan pusat Muhammadiyah beserta dihadiri oleh, alhamdulillah ini membludak ya, peserta yang menghadiri pembukaan ini artinya nampak antusiasme ya warga Muhammadiyah dan Aisyah untuk tentu musyawarah ini membawa harapan besar ke depan, menjadikan kiprah Aisyah dan Muhammadiyah itu semakin membumi ya, yang sudah alhamdulillah beberapa periode dirintis ya, yang dulu awal-awal kita melihat pimpinan wilayah itu punya sekretariat dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani Serang ya, kemudian berpindah lagi ke kontrakan rumah yang lain ya, yang lebih besar, dan akhirnya dengan rintisan dan semangat dari Pak Ketua periode awal Bapak Hasan Ali Idrus itu membeli lahan yang sudah ada rumahnya di lokasi yang sekarang menjadi gedung megah ya, yang insya Allah akan terbangun nanti 5 lantai, yang sekarang ini sudah berdiri 3 lantai, 2 lantai lagi tentu akan disempurnakan oleh kepengurusan hasil musyawarah wilayah ini, dan semua kumpul di sini dari Muhammadiyah, Aisyah, ortom-ortomnya ya. Bahkan untuk saat ini juga Universitas Muhammadiyah Banten diberikan space untuk tempat perkuliahan ya. Sebelum nanti UM Banten punya gedung sendiri, dan kita sudah punya lahan lebih dari 1 hektar ya di tanah Boru yang nggak jauh dari sini, dan sekitar kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Nah, artinya sumber daya yang dihasilkan oleh pimpinan Muhammadiyah saat ini dan sebelum-sebelumnya itu kita ingin lanjutkan ya pada periode berikutnya, seperti tadi amanah Ketua PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais ya, bahwa kepengurusan hari ini sangat memuaskan. Itu artinya harus ditingkatkan lagi sampai ke cum laude ya, sampai ke mumtaz ya. Tentu ini diharapkan dari musyawarah wilayah Muhammadiyah khususnya itu akan melahirkan program-program dan tentu penguatan-penguatan organisasi dan rekomendasi yang nanti bisa disampaikan dan diimplementasikan ya dalam kerangka menggemakan dakwah
Muhammadiyah ke seluruh penjuru Banten ini untuk memajukan Banten, mencerahkan Indonesia. Nah, seiring dengan tema itu Pak Rektor, memajukan Banten, mencerahkan Indonesia, mungkin adakah isu-isu strategis yang dihadirkan dalam momentum musyawarah wilayah ini? Ya, tentu isu-isu strategis yang kita angkat dalam permusyawaratan wilayah ini adalah bagaimana sinergitas ya antara Muhammadiyah provinsi dengan pemerintah provinsi yang kemudian nanti diturunkan juga pimpinan Muhammadiyah daerah dengan pemerintah kabupaten kota ya, yang semuanya adalah menjadi penggerak ya dalam rangka membantu program pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan segala sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang kita miliki. Kita ingin menawarkan kepada pemerintah, kita siap bersinergi dalam bidang apapun ya, dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial ya. Insya Allah ya, dana-dana yang katakanlah hibah diberikan oleh pemerintah, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga. Tadi Pak Gubernur secara simbolis menyerahkan dana hibah 1 miliar, ini bisa menambah segar ya gerakan Muhammadiyah yang selama ini swadaya ya. Coba bayangkan, swadaya aja Muhammadiyah bisa melahirkan gedung yang semegah ini. Bagaimana kalau kemudian disupport secara pendanaan oleh pemerintah, seperti juga pemerintah mensupport pendanaan kepada ormas-ormas lain. Itu sesungguhnya bukan kita harus meminta ya, tapi sesungguhnya kita ingin kemudian pemerintah punya wisdom ya, bahwa pemerintah ini ya harus sering banyak juga ya melihat gerakan-gerakan Muhammadiyah yang memang sudah berdiri sejak sebelum Republik ini berdiri ya, dan semua program pemerintah didukung yang sifatnya mensejahterakan masyarakat ya, dan alhamdulillah dengan lembaga-lembaga pendidikan dari TK, PAUD sampai ke perguruan tinggi di Provinsi Banten ini, Muhammadiyah siap menghasilkan SDM-SDM yang hari ini mereka mahasiswa atau pelajar, masa depan dia akan menjadi pemimpin ya di Banten khususnya. Itu mereka dibentengi oleh nilai-nilai utama keislaman, sehingga kita harapkan ketika mereka menjadi leaders ya di pemerintahan, mereka tidak korup ya, bahkan dia dengan gencar mengajak orang-orang untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi saya pikir ini adalah DNA-nya ya Muhammadiyah, yang kemudian akan diteruskan legasi ini kepada seluruh generasi-generasi Muhammadiyah. Saya kira seperti itu. Baik, terakhir Pak Rektor, untuk berkaitan dengan musyawarah wilayah ini, mungkin harapan ke depan tentunya dengan musyawarah yang dibangun, tentu dengan kepemimpinan ke depan seperti apa harapannya? Ya, harapan kami tentu adalah yang pertama legasi kekompakan ya, yang sudah dicontohkan oleh para Panding Father dan Panding Mother di Banten khususnya ya, kita akan lanjutkan ya, sebab tadi amanah dari Ketua PP Muhammadiyah juga, keberhasilan itu di organisasi adalah bagaimana kita bisa katakanlah hidup bersama ya, hidup bersama. Kemudian kita tahu ya, dalam anggota tubuh Muhammadiyah, Aisyah juga nggak selalu pikiran-pikirannya sama ya. Kita juga harus siap dengan perbedaan, bagaimana juga di lingkungan kebangsaan ya, itu juga harus dilatih ya. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan organisasi, tidak boleh kata menolak ya, kita terus jalankan sama-sama. Itu yang kemudian disebut kekompakan ya, kekompakan kita ya, selain siap menjalankan organisasi secara bersama-sama dengan kompak ya, kemudian insya Allah ya kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi kepada
Muhammadiyah, dan kita harap ya Muhammadiyah kemudian akan menjadi pusat bertanya ya persoalan-persoalan kemasyarakatan ya, kehidupan sosial dan politik ya di ranah tanah Jawara ini, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor Pak Ahmad Amarullah, yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, dan banyak hal tentu tadi disampaikan bicara tentang ikhtiar yang dihadirkan dalam Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten yang dihelat selama 3 hari sejak tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Dan pemirsa, demikian laporan saya Ihsan Marsha dari arena Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten. Saya Ihsan Marsha, terima kasih.